Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Media Center MWCNU Palengaan dimanapun Anda berada, selamat siang. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan podcast dengan narasumber yang sangat luar biasa, sangat spesial bagi kita semua. Kali ini kita kedatangan tamu Dr. Kiai Haji Muhammad Faiz Syukron Makmun LC.MA selaku Khatib Syuriah PBNU. Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar tidak terlalu panjang lebar, kami langsung sapa beliau. Selamat datang Kiai. Alhamdulillah. Terima kasih, sambutannya luar biasa. Pengajian hari ini juga dan ngelihat kantor NU MWC ini luar biasa. Alhamdulillah. Bagus. Kemudian tadi saya bertemu dengan begitu banyak orang yang memberikan gambaran bahwa NU MWC Palengaan ini sudah bersiap untuk selalu beradaptasi ya dengan perputaran roda kehidupan, perputaran zaman. Saya nggak pernah nyangka saya diajak bikin podcast habis pengajian. Ini juga sebagian dari misi keislaman, bahwa Islam itu akan soleh di kulli zaman wa makan. Betul sekali. Alhamdulillah Kiai. Dan hari ini kami ucapkan selamat datang di MWCNU Palengaan di Madura Kiai. Iya. Barangkali terlebih dahulu untuk bisa menyapa para pemirsa Media Center MWCNU Palengaan. Para pemirsa dari Media Center MWC Nahdlatul Ulama Palengaan yang saya banggakan, saya merasa senang sekali bisa hadir untuk mengisi kegiatan di Madura yang kali ini rada-rada berbeda. Biasanya selalu dalam bentuk pengajian umum, tabligh akbar, halakoh atau bahsul masail, tapi kali ini saya dihadapkan oleh Media Center. Yang saya tanya tadi, kegiatan-kegiatannya memang sudah berorientasi bagaimana menghadirkan Nahdlatul Ulama di dunia maya, di ranah media sosial yang ini itu mengambil porsi kehidupan kita itu lebih besar dari yang lain. Masya Allah. Kita bisa bayangkan dulu misalnya orang lebih banyak memegang tulisan media seperti cetak koran, majalah. Hari ini kalau kita lihat survei, maka orang memegang handphone itu menghabiskan mayoritas waktu yang efektif ketika dia terjaga ya. Itu menunjukkan bahwa MWCNU Palengaan itu sudah memiliki daya hidup yang luar biasa untuk bersama dengan masyarakat. Maka para pemirsa jangan lupa dukung nih ya, jadi pada kiai tangan meminta tabaruk dengan menjadi muhibbin, hadir pengajian, membantu. Sekarang jangan lupa untuk melihat, untuk memberikan like ya, untuk mensubscribe, sehingga itu juga bagian dari dakwah Aswaja hari ini. Masya Allah. Beberapa pertanyaan yang telah kami siapkan untuk disampaikan kepada panjenengan Kiai. Yang pertama terkait dengan dinamika warga NU di Madura. Salah satu yang paling tampak saat ini adalah terkait dengan politik praktis. Warga NU itu salah satunya juga terjun di dunia politik. Tentu tantangannya apakah warga NU yang alumni pesantren, apakah ini harus ikut kiainya atau ikut siapa dan semacamnya. Nah, ini bagaimana cara menjawab hal-hal yang sedemikian? Jadi yang pertama kali harus kita sadari bahwa NU sebagai jamiah itu kan dipahami oleh banyak kalangan itu sebagai metode atau manhaj hidup. Jadi sudah jadi paham keagamaan, sehingga ikatan emosional antara jamaah dengan jamiah itu kan begitu kuat, sehingga NU selalu punya magnet selalu memiliki daya tarik pada setiap kontestasi politik kan. Jamaah
Nah, NU itu bisa dikapitalisasi, konsolidasinya melalui pengajian, melalui pesantren, ikatan alumni, jejaring sosial yang begitu banyak. Oleh karena itu dari awal kita harus memahami bahwa memang godaan itu selalu hadir, dan ini yang paling penting untuk kita persiapkan. Ya, jadi ketika ada kekuatan politik melirik NU sebagai jamiah atau melirik tokoh sentral NU di setiap tingkatan, itu memang sudah jadi sunnatullah, ya, itu tidak ada yang salah. Kalau kemudian ini sebagai bagian dari nikmat Allah kepada NU yang harus kita benar gunakan. Benar gunakannya gimana? Semua calon pejabat publik itu kan pasti memegang kebijakan. Di tangan mereka lah sejatinya kesejahteraan, kemajuan bangsa itu akan terwujud. Nah, oleh karena itu, kalau tadi pertanyaannya menghadapi seperti sekarang, apakah warga ikut kiai atau bagaimana? Saya melihat yang paling penting adalah melakukan konsolidasi internal. Jadi misalnya kiai alumninya, kiai dengan pesantrennya, kiai dengan lingkungannya, Suriah dengan Tanfiziyah, nanti PC dengan MWC turun sampai ke ranting, bahkan anak ranting, dan begitu seterusnya. Itu melakukan diskusi yang terbuka. Apa sebetulnya program Nahdlatul Ulama? Sebetulnya kepentingan masyarakat NU. Kepentingannya kan misalnya aspek pendidikan terkait dengan pesantren di masa yang akan datang, aspek sosial Anda bisa bukan terserak di akar rumput yang paling bawah. Oleh karena itu kita perlu melihat program dan rekam jejak pemimpin, mungkin pada pemberdayaan ekonomi, kepada ekonomi ultramikro atau ekonomi mikro yang sangat lemah. Karena banyak pelajaran yang saya dapatkan, masyarakat itu sebenarnya nggak perlu dibantu dengan cash, tapi dia perlu diberi perlindungan agar dia mampu berusaha, tentu dengan tantangan yang seimbang. Jadi misalnya kayak di Jakarta itu banyak isu warung Madura. Betul. Warung Madura itu yang konon kabarnya karena dilarang buka 24 jam jadi buka 25 jam ya. Dan masih buka. Itu kan apa ya, gambaran. Artinya masyarakat kita mampu kok untuk bersaing, tetapi dia harus diberikan sabuk perlindungan yang adil. Nah, makanya nanti kalau ada kontestasi apapun itu kita kayak bedah kasus. Apa sebetulnya yang dibutuhkan masyarakat Pamekasan? Apa sih cita-cita masyarakat Pamekasan? Itemnya kita buat 1, 2, 3. Kemudian ini bukan saja disosialisasikan kepada paslon. Jangan paslon ini ya. Tapi pertanyaannya, lain dukungnya di aturan perundang-undangannya seperti apa? Kebijakan anggarannya bagaimana? Rekam jejaknya jadi utuh. Nah, ketika orang itu misalnya menjanjikan sesuatu yang meluruskan kemaslahatan, kan bisa saja NU secara jamiah tidak boleh berpolitik, tetapi masyarakat Nahdlatul Ulama ketika misalnya pada satu acara seperti pengajian di pesantren, ada calon yang rekam jejaknya jelas, ada orang yang kita lihat lahir dari rahim kita, kemudian ingin berjuang bersama kita, bukan lahir dari rahim kita, tapi memberikan jaminan terhadap program-program yang bisa mensejahterakan mayoritas program kita, yaitu bolehlah kita dukung. Baik, terima kasih.